pertemuan hari ini saya akan mengajar mengenai medication error. Ini mungkin pertemuan pertama ya pada kelas dasar-dasar farmasi klinik yang diajar langsung oleh saya. Perkenalkan, saya Cindra Triyuniar. Saya merupakan pengajar pada tim teaching mata kuliah ini. Mungkin sudah boleh perkenalkan juga bahwa saya salah satu tim yang akan mengajar beberapa materi ya. Ini adalah materi pertama dari saya tentang medication error atau kesalahan obat atau kesalahan pengobatan. Harap disimak dengan baik karena nanti akan ada beberapa tugas yang saya sampaikan selama penyampaian video ini ya. Oke, mari kita mulai. Dari definisi tentunya ya, apakah itu medication error? Jadi medication error ini merupakan suatu isu yang sudah mendunia sebetulnya ya. Isu ini berlangsung dari tahun 90-an, di mana definisi yang pada akhirnya berkembang adalah definisi dari ASHP ya, dari ASHP tahun 1984 ya, di mana medication error merupakan suatu kejadian atau berbagai kejadian yang dapat dicegah yang mengakibatkan penggunaan obat yang tidak tepat atau bahaya pada pasien. Ketika obat dalam pengendalian profesi kesehatan, pasien, ataupun konsumen. Sedangkan definisi awalnya, yaitu oleh Cohen, definisi kejadian yang dapat dicegah ini atau kejadian kesalahan pengobatan ini hanyalah terbatas pada pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan ya. Jadi, mengalami perluasan pada definisi ASHP, yaitu kesalahan pengobatan pada dalam pengendalian profesi kesehatan, pasien, ataupun konsumen. Di Indonesia juga terdapat definisi medication error ini pada tahun 2008 oleh Dwi Prahasto dan Christine yang menyebutkan bahwa medication error dapat terjadi dalam setiap langkah penyiapan obat ya, mulai dari proses pemilihan obat hingga penggunaannya oleh pasien ataupun dalam penanganan profesional kesehatan ya. Jadi intinya tetap sama. Jadi suatu kesalahan yang disebabkan bisa kesalahan berhubungan dengan obat ya, baik itu dalam penanganannya oleh profesional kesehatan, pasien maupun konsumen, yang menyebabkan ketidaktepatan proses pengobatan dan berujung pada tidak tercapainya tujuan terapi pasien atau outcome terapi pasien. Kata kunci lainnya adalah medication error ini adalah pencegahan. Jadi seharusnya tidak terjadi medication error karena segala sesuatu bisa dicegah ya pada proses pemberian obat ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini pertanyaan pertama untuk tugas dari saya ya. Silahkan dituliskan pada kertas A4 tentunya dalam bentuk soft copy ya. Soft copy silahkan nanti dikumpulkan maksimum minggu depan ya. Akan ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai adverse drug reaction atau ROM ya, reaksi obat merugikan. Nah, apakah bedanya dengan medication error? Nah, silahkan sampaikan pendapat Anda dan dari pertanyaan tersebut ya. Nanti proses pengumpulannya bisa dikumpulkan dalam Google Drive yang saya siapkan ya. Oke, mengapa medication error itu penting dan mengapa kita penting untuk mencegahnya? Jadi bukan hanya penting mempelajari konsep ini, tapi yang paling penting adalah kalian bisa melakukan proses pencegahan ya. Tentunya bukan hanya pencegahan teknis, tapi pencegahan secara sistem juga. Nantinya ketika menjadi apoteker diharapkan bisa berperan serta dalam proses pencegahan medication error ini. Yang pertama adalah keselamatan pasien ya. Tentunya isu patient safety sekarang menjadi suatu isu yang wajib ya, menjadi suatu hal yang selalu dipertimbangkan dalam proses penilaian pelayanan farmasi di Faskes, di fasilitas kesehatan. Nah, terdapat suatu angka kematian akibat medication error itu sebesar 44.000 sampai 98.000 ya akibat ME. Jadi 44.000 sampai 98.000 akibat ME. Kemudian yang kedua, nah ini juga bahaya ya, kepercayaan. Jadi dengan adanya medication error ini akan menurunkan tingkat kepercayaan pasien terhadap apoteker dan profesional kesehatan lain. Akan timbul stigma-stigma yang akhirnya merugikan juga profesional kesehatan.
ya. Bisa staf medik, apoteker maupun perawat. Oke. Kemudian selanjutnya adalah biaya pengobatan atau perawatan menjadi meningkat. Setelah diketahui bahwa terdapat peningkatan sekitar 3,5 juta US ya, 3,5 juta US million US dollar akibat adanya medication error ini. Ini per tahun ya di Amerika. Jadi pernah dipelajari bahwa dengan adanya medication error, pasien malah harus menerima perawatan gitu ya, atau jadi harus menerima obat tambahan akibat efek-efek yang dirasakan dari medication error ini. Nah, itu tentunya suatu hal yang tidak diinginkan ya, karena seharusnya kita bisa mencegahnya. Lalu yang selanjutnya adalah masa rawat pasien semakin lama. Tadi mirip dengan biaya pengobatan. Dengan adanya medication error, karena adanya tambahan penyakit ataupun kondisi lainnya, menyebabkan pasien harus dirawat lebih lama, atau pasien harus menderita suatu penyakit lebih lama. Dengan begitu, posisikan Anda sebagai pasien ya. Tentu Anda tidak mau menanggung beban-beban ini ya, apalagi jika sampai berakibat pada kematian ya. Dengan begitu, medication error ini penting untuk kita pelajari dan untuk kita terapkan di pelayanan kesehatan dalam rangka pelayanan farmasi klinik. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua dari saya ya. Silahkan dituliskan nanti pada tugas Anda sekalian apa saja jenis kesalahan obat yang terbayang ya, yang terbayang atau pernah dialami mungkin ya oleh saudara atau oleh Anda sendiri. Silahkan tuliskan pendapat-pendapat dan yang Anda ketahui tentang jenis-jenis kesalahan obat ini ya. Saya akan menjelaskan secara teoritis dan konseptual untuk tipe-tipe dari medication error pada slide selanjutnya. Nah, sebelum membahas tipe medication error, saya akan memberikan suatu gambaran. Nah, ini merupakan suatu gambaran bagaimana peran farmasi dalam menurunkan resiko terjadinya medication error. Ya, panah-panah berwarna merah ini merupakan opportunity of error ya, for error. Jadi suatu kejadian-kejadian yang mungkin muncul untuk menimbulkan kesalahan pengobatan. Bagian ini ya, yang gambar seperti gambar orang ini adalah apoteker. Lalu bagian layar-layar ini merupakan suatu sistem-sistem yang dibangun oleh farmasi ya. Ketika farmasi itu berperan dalam proses admission medication history atau riwayat medikasi ya, riwayat pengobatan pasien, atau bisa juga wawancara pengobatan pasien sebelum pasien menerima obat, juga terlibat dalam proses penyusunan formularium serta patuh dalam penggunaan formularium, lalu mematuhi juga protokol persepan atau ikut berperan serta dalam mengoreksi atau meminta masukan terkait persepan ya, serta juga mengecek kembali proses reaksi alergi pada pasien, lalu review atau monitoring kondisi pasien, lalu ada juga instruksi pemberian obat ya. Nah, seringkali ini juga punya suatu kesalahan, kita salah memberikan informasi atau tidak memberikan informasi bagaimana obat digunakan. Nah, ketika kita melaksanakan ini, maka proses clinical farmasi secara umum itu dilaksanakan, serta sistem pendistribusian obat juga dijaga. Nah, karena proses medication error ini tidak hanya terkait dengan pelayanan farmasi klinik yang sifatnya ke pasien saja, tapi juga berhubungan juga dengan proses pengadaan serta penyimpanan dari obat ya. Contohnya misalkan salah menyimpan obat, namanya mirip begitu ya, itu kan bisa jadi mengakibatkan juga kesalahan pengobatan ya, sehingga sistem ini juga menjadi penting. Dengan ada beberapa layer, peran farmasi ini memungkinkan minimalisir kesalahan. Bisa jadi hanya satu saja atau bahkan tidak ada kesalahan ya. Jadi sangat membantu dalam proses menjamin patient safety. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak terlibat dalam proses tersebut? Nah, ini yang akan terjadi. Ini ya, jika tidak ada admission medication history, tidak mematuhi formularium dan sebagainya, sampai dengan tidak menyampaikan instruksi dan tidak mematuhi sistem distribusi obat, maka banyak error yang akan diterima pasien ya. Mohon maaf, tadi gambar ini bukan farmasi tapi pasien ya. Ini adalah pasien. Nah, pasien ini akan menerima banyak error dari proses pengobatan tersebut. Jadi
terlibatlah aktif dalam menjamin keselamatan pasien ini dengan mencegah medication error salah satunya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tipe-tipe dari medication error. Nah, ada 3 tipe dari medication error. Yang pertama adalah contextual classification atau klasifikasi secara kontekstual. Ini merupakan suatu klasifikasi deskriptif ya. Jadi hanya menjelaskan spesifik tempatnya, tempat kejadian, waktu ya, obat ya, waktu tempat ini obat-obatnya atau people involved, orang-orang yang terlibat dalam proses kesalahan obat tersebut. Tidak ada pengklasifikasian lebih lanjut mengenai root cause-nya ya, jadi akar penyebabnya apa. Jadi hanya berupa laporan untuk contextual classification ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah psychological classification atau klasifikasi psikologi. Nah, ini menjelaskan kejadian berdasarkan human error atau kesalahan sistem. Jadi ini mengklasifikasikan lebih lanjut peran manusia di dalam kesalahan tersebut itu ya. Jadi fokus ke SDM-nya. Nah, pada klasifikasi psikologi ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di slide berikutnya ya. Untuk tipe yang ketiga, nah ini tipe model ya, atau model classification. Nah, ini jalur terjadinya error tersebut ya. Nah, menjelaskan lebih jelas lagi pada fase apa terjadinya error, juga isu yang terjadi ketika error ini menimpa pasien ya. Kalau misalnya psikologi fokus ke SDM, untuk model ini fokus ke prosesnya ya, proses di mana yang terjadi dan bagaimana tindak lanjut ke depannya. Untuk tindak lanjut sebetulnya bisa ya dari psikologikal juga, jadi sama saja, hanya klasifikasinya berbeda, dasar klasifikasinya ya. Untuk psikologikal tadi SDM, kalau yang model itu adalah proses. Lalu ini adalah suatu bagan yang menjelaskan tentang medication error dari klasifikasi psikologis. Jadi, apakah itu error? Error itu suatu aksi yang tidak diharapkan ya, tapi ternyata terjadi. Nah, bisa dibagi menjadi 2, ada skill based error dan ada mistakes ya. Untuk mistakes itu terbagi menjadi knowledge based error dan rule based error. Sedangkan skill based error ada action based dan memory based. Nah, saya bahas dari yang paling gampang dulu ya. Yang pertama adalah memory based. Memory based ini karena lupa ya, seperti namanya. Jadi namanya manusia ya, human error, bisa lupa. Nah, ketika suatu medication error itu terjadi akibat apoteker itu lupa, atau misalnya perawat atau dokter itu lupa, nah itu menjadi suatu klasifikasi skill based error ya, dan dia suatu contoh memory based error ya. Selanjutnya saya kembali ke nomor 1 ya, knowledge based error. Nah, knowledge based error ini merupakan suatu kesalahan akibat adanya kurang informasi ya, atau kurang pengetahuan. Dia memang tidak tahu begitu ya, bukan lupa. Kalau lupa itu kan tahu tapi tidak ingat ya. Kalau knowledge base ini memang dia tidak tahu begitu. Nah, contohnya adalah misal suatu injeksi ya harus diberikan dalam rentang waktu yang panjang gitu ya, akibat dari formulasi yang khusus misalnya. Nah, karena itu misalnya sediaannya khusus gitu ya, dan bentuk sediaannya itu mirip ya, apoteker bisa jadi tidak memahami bahwa itu harus rekonstitusi dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, itu karena pengetahuan yang kurang. Nah, bagaimana cara menangani pengetahuan yang kurang ini atau knowledge based error? Perlu dilakukan pelatihan. Nah, atau minimal adalah upgrade ilmu terus-menerus ya. Ada sekarang 9 star pharmacist ya. Bukan 7 star lagi, ada 9 star pharmacist. Di sana ada long life learner. Jadi harus terus belajar perkembangan ilmu-ilmu terbaru. Juga jika terbatas maka bertanya atau baca brosur yang tersedia untuk penyiapan obat. Yang kedua, ada rule based error. Rule based error ini
bisa berupa yang sebenarnya namanya rule ya, jadi tidak mengikuti aturan itu, bisa berupa aturannya memang buruk atau aturannya sudah cukup baik tapi tidak dilaksanakan. Ini berhubungan dengan sistem ya. Contohnya, nah ini ya bisa bad rules, bisa juga good rules, not apply or misapply. Jadi misalnya secara sistem sudah dibuat nih bagaimana cara identifikasi pasien dengan nama mirip gitu ya, sudah ada SOP-nya. Tapi karena kesibukan farmasi misalnya tidak dilakukan kembali pengecekan dan terjadi kesalahan pemberian obat. Ini pernah terjadi ya, ketika proses magang, mohon maaf, bukan praktikum ya, ini proses praktikum di puskesmas. Nama orang Sunda kan mirip-mirip ya, namanya Ibu Wati kalau nggak salah gitu ya, Ibu Wati. Dan karena mahasiswa ini sedang praktikum, mahasiswa tidak memahami dengan jelas SOP yang dilaksanakan. Biasanya apoteker di puskesmas tersebut menanyakan dengan jelas nama lengkap serta alamat dan usia. Saat itu mahasiswa hanya bertanya nama. Dengan begitu terjadi kesalahan pemberian obat. Untungnya pasien di sekitar puskesmas itu tidak jauh dari lokasi puskesmas tinggalnya ya, sehingga apoteker bisa menyusul dan mengambil kembali obat dan menukarkannya dengan obat yang seharusnya. Itu contohnya, kalau itu contohnya good rules not apply ya. Jadi sudah ada sistemnya, sudah ada SOP-nya tapi tidak terlaksanakan. Sedangkan kalau bad rules ini memang tidak ada sistem yang mengaturnya ya. Jadi salah dalam pelaksanaan tapi tanpa ada sistem yang mengaturnya. Lalu yang ketiga adalah action based error. Nah ini action based error ini misalnya adalah ini mirip seperti rule based ya, dimana sudah ada sistem namun tidak dilaksanakan. Nah, apa yang membedakannya dengan mistakes? Nah, kalau mistakes ini pada tahap sistem kita sudah menyiapkan sistemnya, jadi ini planning action ya. Error dalam planning action, kalau ini ketika eksekusi. Nah, jadi kesalahan yang terjadi itu pada proses eksekusinya ya, tapi dengan sistem yang sudah ada. Nah, jadi kalau ini tidak ada sistem, ini sudah ada, jadi mirip ya, mirip dengan yang good rule not apply misapply. Nah, ini technical error. Oke, klasifikasi ini digunakan. Nah, karena ada kemiripan tersebut, klasifikasi ini jarang digunakan. Ya, klasifikasi ini biasanya menjadi suatu support ketika menganalisis akar permasalahan dari medication error yang terjadi. Ya, biasanya yang sering digunakan adalah model classification yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada model classification, nah ini ada klasifikasi medication error berdasarkan proses pengobatan, ya, drug delivery process atau proses pemberian obat. Ini dibagi berdasarkan tahap-tahap yang terlibat, bisa tahap prescribing atau tahap resepan, transcribing, dispensing, dan administering. Ya, transcribing itu masih ingat ya, transcribing dimana kita menerjemahkan resep, lalu ada dispensing, penyiapan obat, dan administering ketika kita menyerahkan obat. Ya, ini merupakan klasifikasi yang paling umum digunakan karena dari setiap tahapannya itu akan membantu pada akar permasalahan yang terjadi. Nah, begitu kita bisa menyusun proses, solusi, dan pencegahannya ke depannya. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, sebagian besar kesalahan obat adalah pada tahap prescribing, ya, 39%. Selanjutnya proses administering. Nah, ini ternyata justru kesalahannya itu memang utamanya adalah di kedua proses ini, ya, di prescribing di awal dan di akhir, gitu ya. Di awal ini karena mungkin lalai, ya, di tengah juga bisa terjadi, tapi ternyata kebanyakan di dua proses ini, ya. Transcribing juga bisa, dispensing juga bisa, tapi umumnya di dua proses yang awal dan akhir, ya. Bisa jadi untuk di awal itu karena banyaknya order obat yang masuk, mempengaruhi tahapan-tahapan ke selanjutnya, dan pada proses administering ini terjadi proses mungkin kelalaian akibat
psikologis dari pasien ya, mungkin kan karena pasien sudah menunggu lama ya, dan obat adalah jalan terakhir ya, gerbang terakhir dia sebelum pulang begitu ya. Seringkali pasien itu mengeluh lelah, jadi pada proses administrasi bisa terjadi kesalahan ya, kesalahan penyampaian atau kesalahan metode, dan langsung pada pasien ya. Oke, berikut adalah penyebab umum yang bisa menyebabkan medication error ya. Yang pertama adalah kekuatan obat pada etiket atau kemasan membingungkan ya. Jadi kalian bisa sering menemukan ya, kemasan obat itu tidak mencantumkan kekuatan obat dengan jelas ya, atau dituliskan dengan membingungkan. Misalnya berapa miligram per 5 ml gitu ya. Tidak semua orang memahami bahwa 5 ml itu adalah ukuran sendok takar ya. Jadi ada yang menyebutkan miligram per mililiter kekuatannya. Jadi ada beberapa informasi kekuatan yang membingungkan, sehingga ketika dilakukan proses dispensing itu menjadi salah, atau ketika proses administering juga menjadi salah ya. Lalu yang kedua, nama sediaan obat yang mirip ya, nomenklaturnya mirip ya. Contohnya adalah difenhidrinat itu ya kan mirip-mirip ya, atau yang belakangnya pril itu kan satu golongan ya, atau mebendazole, metronidazole. Nah, jauh kan, mebendazole untuk apa, metronidazole untuk apa gitu. Jadi karena namanya mirip, nah itu jadi suatu faktor penentu kesalahan juga ya. Contohnya adalah cefepim misalnya ya, cefepim, ceftazidime gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Lalu kegagalan fungsi peralatan. Jadi misalnya ada ketercampuran ya, karena peralatannya itu tidak cukup baik ya dalam pengoperasian ya. Misalnya dalam proses meracik ya, proses peracikan obat, yang obatnya harus digerus gitu, tidak dibersihkan terlebih dahulu ya, sehingga bisa tercampur obat satu dengan obat yang lain ya. Karena hampir sebagian besar obat adalah berwarna putih ya, sedangkan ada obat-obat yang poten ya, kekuatan kecil saya sudah memberikan efek, jadi bisa terjadi seperti itu. Atau bisa juga misalnya peralatan berupa infus drip ya, infus drip itu juga disetting misalnya tidak pada tidak pada laju yang seharusnya, itu juga menyebabkan permasalahan obat atau medication error. Lalu yang keempat adalah tulisan tangan tidak terbaca. Nah, ini umumnya pada proses prescribing ya. Jadi mohon maaf kepada sejawat rekan-rekan dokter, masih ada mungkin ya yang memiliki tulisan tangan tidak terbaca. Tapi harapan saya dan setahu saya sekarang sudah banyak yang menerapkan computerized prescribing. Jadi langsung diketik ya oleh dokter, langsung terhubung dengan farmasi. Jadi dikurangi resiko salah membaca resep ya. Lalu penulisan kembali resep atau order oleh dokter yang tidak tepat ya, atau bisa oleh farmasi ini sebetulnya ya. Kan farmasi sering tuh bikin kopi resep. Nah, ketika membuat kopi resep salah, misalkan sedang menulis tidak diajak ngobrol oleh temannya gitu ya. Jadi salah gitu menuliskan apa yang seharusnya ditulis karena mendengar apa yang dikatakan oleh teman ya. Lalu bisa juga perhitungan dosis tidak tepat. Nah, ini ya kuncinya perhitungan dosis ya. Ini penting kalian untuk mempelajari dengan baik ya, bagaimana sudah diajarkan di farmasetika dasar ya, atau di farmakologi, bagaimana perhitungan dosis itu, terutama untuk sediaan yang perlu kekuatan khusus, misalnya sediaan injeksi, infus yang diberi laju khusus berapa jam, itu harus bisa menghitung tetes per menit ya. Jangan, kalau perhitungan dosis untuk jumlah tablet itu mudah ya, berapa tablet, mungkin setengah, seperempat, dan seterusnya. Tapi ketika harus menghitung laju, tidak semua itu mahasiswa mahir. Jadi beberapa saya temui mahasiswa apoteker juga masih salah dalam hitung dosis ya, yang berakibat pada tidak lulusan misalnya. Jadi itu harus diantisipasi dan latihan ya. Nanti di praktikum juga akan ada bagaimana proses perhitungan dosis ini. Lalu personelnya tidak terlatih ya, atau personel terlatih tidak memadai. Jadi seharusnya apoteker itu mengikuti pelatihan yang
continue ya, terus menerus. Bersyukur sekarang dengan periode pandemi COVID ini tersedia webinar series ya, banyak sekali yang memungkinkan dikumpulkannya SKP dan upgrading ilmu dari para apoteker. Sebelum menjadi apoteker juga sekalian sebagai mahasiswa, menurut saya penting ya untuk terus membaca dan mempelajari keilmuan terbaru gitu ya, atau perkembangan terkini, karena itu menjadi suatu tanggung jawab sosial juga ya mahasiswa kesehatan. Ketika ditanya mengenai kesehatan perlu tahu juga ya bagaimana perkembangannya. Nah, contoh yang sering misalnya bagaimana personal yang terlatih ini tidak memadai adalah contoh dispensing misalnya ya, atau proses konseling. Nah, tidak semua apoteker itu memiliki kemampuan komunikasi dengan baik ya. Ada orang yang sangat senang di belakang layar mendispensing obat, tapi ada juga yang dia mahir justru dalam proses komunikasi. Jadi tiap orang punya kompetensi yang berbeda ya, punya suatu skill yang dikuasai itu berbeda, dan ini bisa perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan yang terus menerus begitu ya, sehingga kemampuan apoteker itu bisa terus terjaga dan meningkat ya. Nah, kemudian permasalahan lain adalah singkatan nih. Seringkali signa-signa itu tidak umum ya. Kalau singkatan yang seperti umum itu misalnya PCT ya. PCT itu paracetamol ya, tapi ada lagi singkatan lain ya. Yang tidak umum, saya jarang menemui ya. Kalau CPZ juga umum kan ya, CPZ itu umum juga, tapi ada singkatan-singkatan yang tidak jelas baik dalam order maupun dalam pembuatan etiket, itu harus dihindari. Sebaiknya jika tidak jelas atau tidak tahu, konfirmasi pada dokter penulis resep, jangan menebak-nebak ya, itu berbahaya bagi pasien. Lalu kesalahan etiket, nah ini juga harus diwaspadai ya, karena etiket ini akan dibawa oleh pasien dan bisa mengakibatkan kesalahan ya. Misalnya 3 kali 1 minggu gitu ya, tapi terus 3 kali 1 hari, itu kan jauh berbeda ya, itu yang perlu juga dihindari. Lalu nah ini juga penting, beban kerja, nah workload, jadi resepnya itu banyak sekali misalnya ya, apoteker sudah lelah. Nah, itu akan mengakibatkan error lebih banyak juga karena tidak konsentrasi. Dengan begitu akan berakibat pada kesalahan pasien. Oleh karena itu, sekarang tersedia lembar pengecekan oleh sejawat ya. Setiap proses penyiapan obat ada suatu lembar pengecekan yang dicek oleh rekan sejawat ya, ditandatangan. Jadi, ketika selesai satu proses akan ditandatangan oleh rekannya ketika sudah selesai dicek gitu. Itu meminimalkan terjadinya medication error. Selanjutnya, ini merupakan poin yang terakhir ya. Oke. Konsentrasi personal hilang selama bekerja atau banyak interupsi. Ini mirip ya, mirip seperti poin sebelumnya, di mana akibat adanya interupsi dari teman misalnya, atau misalnya makan siang nih gitu, mau beli apa makan siang ini gitu, sambil menyiapkan etiket gitu ya. Jadi repot gitu ya pikirannya, mau makan siang, mau istirahat gitu, mau sholat dulu atau makan dulu atau memberikan obat dulu gitu ya. Jadi berakibat pada kesalahan pengobatan. Nah, ini merupakan penyebab-penyebab umum dari medication error. Selanjutnya nanti di segmen yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang model classification lebih dalam lagi. Dan untuk segmen 1 ini saya akhiri sampai dengan slide ini. Nanti jangan lupa tugas dikumpulkan pada link Google Drive yang akan saya sampaikan di platform Microsoft Teams. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti. Selamat siang.